Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aminnya mana? Kalau tak ada secawan tinta, takkan kugubah sebait puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir aku ke sini. Untuk menyambung hijrah cinta yang disampaikan oleh Ustadz Fadlan Al-Ikhwani, saya sambung dengan sebuah inspirasi hidupku untukmu, apalagi matiku. Ya. Alhamdulillah, semoga nanti kita bisa bersama-sama setelah menghijrahkan cinta kita dari cinta monyet menjadi cinta yang lebih keren, cinta yang lebih bermartabat. Insya Allah ada balon meletus. Ya. Insya Allah kita akan bersama-sama nanti bisa menghijrahkan potensi menjadi prestasi, menghijrahkan cinta yang biasa menjadi cinta yang luar biasa, menghijrahkan kita yang barangkali awalnya error bisa menjadi pelopor, yang sebelumnya minder bisa menjadi master, yang sebelumnya kelelar bisa menjadi super dengan spirit hidupku untukmu, apalagi matiku. Think fresh, do the best, get success, no stress, wes bablas angin. Oke. Ya, teman-teman sekalian, para hadirin dan juga ada Ustadz Umar Mita yang sudah rawuh. Simpel saja buku ini, buku bagaimana nanti kita memiliki komitmen dalam hidup kita agar tetap bisa bertahan dalam berbagai keadaan, agar mampu terus melangkah istiqomah dalam berbagai situasi yang serba berubah, dan kita insya Allah berharap dengan memiliki komitmen yang kuat akan mampu tegak di atas pilar-pilar keimanan, kehidupan, dan insya Allah kita nantinya akan meraih kesuksesan penuh keberkahan. Allahumma amin. Karena ada orang sukses karena berubah, ada orang yang berubah karena sukses. Ya sama. Dari hijrah cintanya, inspirasi yang saya tangkap dari yang sampaikan Ustadz Fadlan tadi, ada orang yang sukses karena menikah, ada orang menikah karena sukses. Ya, atau ada orang yang sukses atau orang menikah, kemudian dia berubah, ada yang berubah baru menikah. Nah terserah nanti disimpulkan sendiri. Nah prinsipnya adalah setiap kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, dan pilihan itu hanya ada dua, ya, pilihan baik dan buruk, pilihan benar dan salah, pilihan menang dan kalah, semuanya hanya ada dua. Maka kita tinggal memilih hidup kita, dan setiap pilihan mengandung risiko, konsekuensi, dan rezekinya masing-masing. Semakin besar risikonya, semakin besar pula rezekinya. Karena itu lakukan apa yang engkau cintai, cintai apa yang engkau lakukan. Do what you love what you do. Kalau enggak tahu, no babar blas. Ya. Maka sebelum terlambat, maknai apa yang kita lakukan sebagai, ya, dan lakukan apa yang kita maknai. Maknai apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita maknai. Saya mau cerita dikit. Jadi buku ini tentang anomali hidayah. Tidak ada jaminan kita itu bisa husnul khotimah. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Karena tidak ada jaminan maka kita diseru agar selalu ingat bertakwa kepada Allah dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan berpegang teguh kepada agama Islam. Nah, di sini saya sampaikan sebuah inspirasi singkat. Semoga kita nanti bisa segera mencatat, segera ingat, segera kembali ke jalan taat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mewanti-wanti dalam keadaan atau tanda-tanda zaman agar kita tidak tergilas oleh zaman tersebut. Aku khawatir terhadap suatu masa yang rodanya dapat menggilas keimanan. Keyakinan hanya tinggal pemikiran, tak berbekas. Banyak orang baik, tapi tak berakal. Ada orang berakal, tapi tak beriman. Ada yang lidahnya fasih, tapi hatinya lalai. Ada yang khusyuk, tapi sibuk dalam kesendirian. Ada ahli ibadah, tapi mewarisi kesombongan iblis. Nauzubillah. Ada ahli maksiat yang rendah hati bagaikan sufi. Ada yang banyak tertawa hingga hatinya berkarat. Ada yang banyak menangis karena kufur nikmat. Ada yang murah senyum, tapi hatinya mengumpat. Ada yang berhati tulus, tapi wajahnya cemberut. Ada yang berlisan bijak, tapi tak memberikan teladan. Ada pezina yang tampil menjadi figur. Ada orang punya ilmu, tapi tak paham dalam menjalankan. Ada yang pintar, tapi membodohi. Ada yang bodoh, tapi tak tahu diri. Ada yang beragama, tapi tidak berakhlak. Ada yang berakhlak, tapi tak bertuhan. Lalu di antara semua itu, aku ada di mana? Saudaraku sekalian, jadi setiap saat kita perlu tazkirah fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, karena yang ingin saya sampaikan dalam forum ini dan melalui buku ini adalah kita hati-hati dengan anomali hidayah. Ada orang baik berakhir buruk, ada orang buruk berakhir baik, semua itu rahasia kehidupan. Karenanya kita perlu punya komitmen inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Dan ini dilakukan dengan lagu yang sederhana, dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat jelata mati. Nah, semua kita akan mati, maka tepatkan diri kita, tetapkan diri kita agar terus berada dalam komitmen keimanan, yakni jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam yang kita yakini, yang kita perjuangkan, yang kita dakwahkan, kita sebarkan, kita luaskan, dan insya Allah nanti kita menjadi bagian orang-orang yang bisa reuni di jannah dalam keadaan happy ending full barokah. Kuncinya adalah hidupku untukmu, apalagi matiku. Masih ada waktu Mas Irin? Masih. Lah untuk ke sana saya punya kurikulum yang nanti bisa disampaikan atau bisa kita jadikan sebagai pegangan di era zaman now. Ada 10 kurikulum singkat yang semoga nanti bisa menjadi inspirasi kita. Kita ingin supaya berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran. Pertama, dalam mengamalkan Islam kita bergerak dari kesamaran menuju terang benderang, dari ucapan dan perbedaan menuju amal perbuatan, dari orbit teori dan diskusi ke orbit amal sejati. Yang ketiga, dari sekedar simpatik dan sporadis menjadi orang yang terprogram dan terencana. Jadi mulai sekarang kita mulai merencanakan hidup kita, jangan sampai gagal merencanakan karena akan merencanakan kegagalan. Dari permasalahan furuk parsial menuju permasalahan mendasar universal. Yang kelima, dari perbedaan menuju kesepakatan, bekerja sama dalam hal yang disepakati dan toleransi dalam perbedaan. Dari perpecahan dan perseteruan menuju persatuan dan perpaduan. Dari sikap ekstrim berlebih-lebihan menuju sikap moderat dan seimbang.
dari kesulitan dan ancaman menuju kemudahan dan kabar gembira, dari fanatisme golongan dan eksklusif menuju toleransi dan keterbukaan, dari orang awam menjadi orang yang mau belajar untuk meningkatkan kapasitas, integritas, dan insya Allah nanti kita akan teguh dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam posisi teratas sampai meraih hasil terbaik berkualitas. Insya Allah itulah komitmen yang ingin kita bangun supaya hijrah cinta yang tadi disampaikan oleh Ustadz Fadlan benar-benar kita teguhkan dalam sebuah komitmen hidupku untukmu apalagi matiku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.